untuk klik lonceng dan subscribe supaya video saya selanjutnya teman-teman tidak ketinggalan. Terima kasih, langsung saja. Check it out. Sejarah Silsilah Marga Nababan dan Partangyangan tanggal 13 Oktober 1955. Ya teman, Marga Nababan adalah anak ketiga dari 4 bersaudara dari Toga Sihombing yang dahulu lahir dan bertempat tinggal di Tipang atau dekat Muara Tapanuli Utara. Memang tidak bisa disalahkan apabila ada Marga Nababan yang menyebut dia Marga Sihombing. Tetapi seiring dengan perkembangan dan semakin banyaknya keturunan Marga Sihombing, maka ada baiknya disebut Marga Nababan. Apalagi saat ini yang kita tahu, keturunan Toga Sihombing sudah ada saling menikah, bukan seborsak. Keturunan atau anak Toga Sihombing ada 4. Silaban atau Borsa Junjungan, Lumban Toruan atau Borsa Sirumonggur, Nababan atau Borsa Mangatasi, Hutasoit atau Borsa Bimbingan. Iya, keempatnya sudah banyak saling menikah teman. Contohnya antara Silaban dengan Lumban Toruan, Lumban Toruan dengan Nababan, Nababan dengan Hutasoit, Hutasoit dengan Silaban, dan sebaliknya. Tetapi menikah dengan satu marga atau borsak sangat dilarang teman dan tidak boleh pada dasarnya. Toga Sihombing mempunyai saudara, yaitu Toga Simamora yang merupakan anak dari Toga Sumba. Jadi anak Toga Sumba ada 2 teman, Toga Sihombing, Toga Simamora. Dan menurut cerita, Toga Sumba dulu tinggal di daerah Balige. Tetapi suatu ketika timbul perselisihan di antara mereka teman. Karena ketidaksengajaan dari keturunan Nai Sobuon mengakibatkan anak dari Nai Tukaon tewas. Nah teman, sejak kejadian ini, keturunan dari Nai Sobuon menjadi was-was. Dan akhirnya mereka keluar dari Balige dan menetap di pinggiran Danau Toba, yakni Hutameat, Balige. Tetapi rasa was-was selalu menghantui. Akhirnya Toga Sumba pun harus merantau dan membuka perkampungan lagi ke daerah Samosir, yaitu Kampung Tipang. Di sana Toga Sumba menetap dan memiliki 2 keturunan. Nah teman, berjalannya waktu, akhirnya Toga Sumba pun meninggal di Tipang. Ya, kedua anaknya ini tidak ada kecocokan sehingga menimbulkan pertengkaran. Gara-gara pembagian harta warisan, konon disebut cuma gara-gara 1 ekor kerbau. Ya, karena Toga Sihombing merasa anak yang paling sulung, maka dia berhak untuk memilih bagiannya yang pertama. Dan dia memilih bagiannya di tengah belakang. Tetapi Toga Simamora juga menginginkan bagian tengah belakang teman. Dan akhirnya mereka pun sepakat. Bagian kepala, bagian Toga Simamora. Nah teman, suatu waktu Toga Sihombing mau menggunakan kerbau tersebut untuk membajak sawah, tetapi dilarang oleh Toga Simamora karena bagian depan atau leher dari kerbau yang digunakan untuk meletakkan baja itu adalah milik Toga Simamora. Situasi pun terus memanas teman, selalu bertikai karena Toga Sihombing tidak bisa lagi membajak sawah. Perselisihan pun terjadi kembali ketika kerbau itu beranak karena Toga Simamora merasa itu miliknya. Toga Sihombing pun ngotot bahwa anak kerbau itu adalah miliknya. Ya, karena keluar dari belakang. Yang pada akhirnya teman, Toga Simamora pun pergi dari kampung itu dan membuka perkampungan dan menetap di Lobu Sipagabu. Di atasnya Bakara. Sedangkan Toga Sihombing akhirnya pindah dari Tipang. Ya, karena tanahnya kurang subur ke arah Sipultak dan membuka kampung yang dulu diberi nama Lobu Nanria. Nah teman, lebih lanjut nih ya, ada cerita Toga Simamora mengambil istri Toga Sihombing dan mempunyai 3 anak, yakni Purba, Manalu, dan Debata Raja. Tetapi ini kita tinggal dahulu ya. Iya, menurut cerita nih, marga Nababan diyakini berasal dari kata baba atau mulut. Konon katanya, Borsa mengatasi ini kurang lancar berbicara dan sulit mengutarakan atau mengatakan sesuatu dengan lugas dan agak pelupa. Sehingga kalau seseorang menyuruhnya, maka ia akan mudah lupa akan apa yang telah diperintahkan kepadanya. Kadang teman, dia akan kembali lagi untuk menanyakan tadi apa yang disuruh kepadanya. Sehingga dia pun harus berulang-ulang untuk mengucapkan sesuatu biar tidak lupa. Ya, ceritanya kira-kira seperti ini.
Sewaktu Borsa mengatasi tumbuh dewasa, ia disuruh oleh orang tuanya untuk mencari teman hidupnya. Namun ia tidak tahu harus mengatakan apa pada perempuan yang akan ditemuinya. Kemudian dia meminta pada ibunya untuk mengajarkannya, ya, bagaimana cara mengungkapkan isi hatinya terhadap calon pasangannya. Lalu ibunya mengajarkan teman, Dokma songonon, ale boruni raja nami, lomo doro hamar nidau, asal walu-walu hontunatorasu. Yang artinya teman, hai gadis, apakah kamu ada perasaan suka sama saya? Agar saya sampaikan kepada orang tua saya. Kemudian Borsa mengatasi berangkat mencari wanita idamannya. Namun di tengah perjalanan, ia pun lupa dan kembali pulang kepada ibunya untuk meminta diajarkan kembali. Dan ternyata itu terjadi berulang-ulang. Dan setiap ia kembali pada ibunya, ia selalu diajarkan kata yang sama. Tetapi ia tetap lupa. Hal inilah selalu membuat ibunya marah dan jengkel. Tetapi ibunya juga merasa lucu dengan tingkah anaknya. Dan sambil tersenyum ibunya mengatakan teman, Nimu dope, si baba-babaon doho, songon takke, asa si babaan nama guarmu. Mulai saat itu teman, Borsa mengatasi mendapat nama baru Nababan. Berasal dari kata si babaan. Nah teman, itu hanya cerita ya, belum bisa dijamin kebenarannya. Lebih lanjut teman, Tipang adalah tempat kelahiran marga Nababan dan di sana pula berkembang. Tetapi lama-kelamaan keturunannya mulai merantau ke beberapa daerah seperti Nagasaribu, Lumban Tonga-Tonga, Butar, Sipultak, Siborong-Borong, Sitabo-Tabo, Panyaran, dan daerah lain. Marga Nababan harusnya lebih rendah hati lagi karena sampai 4 generasi opung mempunyai satu anak saja. Siantar Julu, Siantar Jae, si Sogo-Sogo, Opu Domi Raja. Tetapi seiring dengan kemajuan zaman, terlihat bahwa kasih di antara keluarga itu sudah mulai redup, di mana sudah terlihat jelas perbedaan-perbedaan sesama marga Nababan. Sudah timbul kata, siapa lo, siapa gue. Seharusnya seperti pepatah orang tua dulu. Marsi tungkol-tungkolan, songon suhat ni robean. Marsi amin-aminan, songon lapa ni gaol. Yang artinya teman, marilah kita bersatu dan memelihara tali persaudaraan di mana kita saling menopang, saling membantu dan saling mengasihi satu sama lain. Sejarah tanggal 13 Oktober 1955. Iya, ini ditetapkan waktu mengadakan partangyangan atau hari doa untuk seluruh Poparani Oputta Borsa mengatasi Nababan dimanapun mereka berada. Iya teman, partangyangan 13 Oktober dimulai di Bonapasogit Siborong-Borong pada tanggal 13 Oktober 1955 dan hingga sekarang ini. Nah teman, dasar apa dan untuk apa partangyangan atau doa ini tercipta pada tahun 1955? Ya, pada mulanya ada beberapa orang tua yang tinggal di Bonapasogit yang hatinya resah dan sedih. Mereka merenungkan keadaan dari keturunan Poparani Oputta Borsa mengatasi Nababan dengan melihat dan menatap ke sekitar. Nah teman, umumnya terhadap marga-marga yang lain, Poparani Oputta mengatasi Nababan sudah jauh ketinggalan dari mereka, baik dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam bidang pendidikan. Maka terdorong oleh keadaan dan penuh kepercayaan iman terhadap Tuhan yang Maha Pengasih, terketuklah hati dan jiwa mereka, serta menoleh ke belakang, merenungkan sejarah dari nenek moyang kita Borsa mengatasi Nababan secara turun-temurun, dilanjutkan dari Oputta Siantar Julu, Siantar Jae, si Sogo-Sogo, Opu Domi Raja sampai kepada Opu Sandar Nagodang dan Tuan Sirumonggur yang adalah manusia yang gagah perkasa, Datu Bolon dan Raja Parhata yang berani. Namun hal itu bukan berarti mampu meningkatkan taraf hidup sebagaimana harapan setiap orang teman. Ya, karena terdorong oleh iman dan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Kuasa, maka para orang tua berpikir dalam hati dan mengatakan, alangkah baiknya kami menyerahkan apa yang kami resahkan dan pikirkan ini kepada Tuhan. Sekiranya ada kesalahan dan dosa-dosa yang diperbuat oleh nenek moyang kita dahulu, kiranya Tuhan mengampuni, dan kiranya Tuhan jangan menanggungkan akibatnya kepada kita keturunannya. Juga kita ketahui bersama teman, bahwa sebelum 13 Oktober 1955, di antara Nababan bersaudara khususnya yang di Bonapasogit tidak terdapat kesatuan dan persatuan, di mana antara pihak satu dengan pihak yang lain selalu saja bertikai dan bermusuhan. Mungkin di antara teman ada yang mengetahui atau pernah mendengar akibat dari pertikaian dan permusuhan kedua belah pihak tersebut. Sebutan pada marga Nababan saat ini adalah
Nababan Dolok, Nababan Toruan. Ya, situasi dan keadaan tersebut termasuk keresahan yang menjadi pemikiran para orang tua dulu. Ya teman, semula pemikiran-pemikiran dan pembicaraan mengenai hal itu adalah angan-angan saja. Namun lama-kelamaan berkembang menjadi pembicaraan yang lebih luas serta mendalam. Akhirnya disertai semangat, tekad dan berlandaskan kepercayaan kepada Tuhan, maka terciptalah suatu kesepakatan dan pemufakatan pada tahun 1955. Nah teman, itu tadi adalah sejarah silsilah marga Nababan. Jika ada kesalahan dalam penyampaian sejarah, mohon dimaafkan ya teman. Untuk kritik dan saran yang membangun, langsung saja tinggalkan di kolom komentar. Menjadi bijak, menjadi cermat itu penting. Terima kasih teman.